rekan masih dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Follow dan mention di akun Twitter serta Instagram di @radiodakta. Rekan Dakta, ingatkah Anda dengan peristiwa kecelakaan yang menimpa public figure beberapa waktu hingga tewas dan juga suaminya, dan ini supirnya hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan seperti apa dalam proses hingga ditetapkannya sebagai tersangka, kami akan membahasnya dalam perspektif hukum bersama Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan. Perspektif hukum. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Betul. Ya, Pak Chandra, kita melihat kasus kecelakaan beberapa waktu lalu hingga saat ini polisi sudah menetapkan supir sebagai tersangka, dan dalam proses seperti ini untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjadi tersangka ini bagaimana Pak? Itu saya pernah mengeluarkan tulisan itu satu hari setelah kecelakaan itu, saya menyatakan begini, bahwa supirnya itu bisa jadi tersangka ketika dia memenuhi unsur pertama adalah dia melaju dengan kecepatan batas maksimal. Karena di tol itu kan suka ada tulisan tuh, minimal 80 km, maksimal 100, misalnya gitu ya. Nah, berarti ketika melebihi itu, ketentuan itu, kemudian mengakibatkan kecelakaan, maka dia bisa dipidana. Pidana ini tergantung, kalau kecelakaan ringan sekian, kecelakaan berat sekian, sampai meninggal, pidananya sekian. Gitu. Kemudian itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah dia menyetir sambil apa? Misalnya nyetirnya sambil makan, misalnya gitu ya. Makannya makan berat, bukan makanan ringan. Iya. Makan berat itu makan batu mungkin ya. Maksudnya makan nasi atau apalah gitu ya. Kan itu agak nggak biasa kan nyetir. Kalau mau makan nasi ya berarti harus berhenti dulu dong. Yang memungkinkan bisa itu adalah cemilan yang dimaksud yang bisa dipegang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya dia main HP. Oke, main HP apalagi ada larangan. Gitu. Kemudian setelah itu misalnya ngebutnya itu divideokan. Setelah divideokan diupload lagi. Nah itu kalau itu dilakukan maka unsurnya sudah kena semua. Unsur pidananya sudah dapat. Nah, kalau itu dilakukan ya, maka supir tersebut dapat dipidana menggunakan undang-undang lalu lintas. Gitu. Bisa menggunakan itu. Nah, demikian, Mbak. Ini penjelasannya. Baik. Nah, ini juga melanggar undang-undang tentang lalu lintas Pak ya dan angkutan jalan, pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, apa nanti yang akan dihukuman yang didapatkan oleh si sopir ini, Pak? Pertama dia pidana kurungan, kalau tidak salah berapa ya? Saya kemarin nulis dulu Pak. Apakah 2 tahun kalau tidak salah ya, kalau meninggal dunia itu, sama dia denda. Itu denda. Nah itu yang menjadi ini. Tapi supir itu bisa aja melakukan pembelaan nanti. Misalnya pembelaannya begini. Kenapa kamu main HP? Saya dipaksa. Misalnya gitu ya. Sama majikan saya misalnya gitu. Suruh bikin video sambil gitu. Terus setelah itu apa? Saya juga dipaksa misalnya begitu ya. Mengupload supaya untuk menunjukkan eksistensi dan banyak follower misalnya begitu ya. Nah kalau dia bisa membuktikan bahwa dia memang dipaksa dibawa dalam tekanan, karena dia kan supir pasti manut sama perintah majikan kan begitu. Nah kalau dia bisa membuktikan bahwa dia memang dipaksa, ya dipaksa untuk merekam dan segala macam, maka saya kira itu bisa jadi unsur memperingan ya, bukan unsur menghilangkan pidananya, tapi memperingan lah begitu, karena dia di bawah tekanan misalnya begitu. Nah apa yang bisa membantu keterangan itu? Misalnya ada saksi
saksi Saksi yang hidup selamat. ya. Nah, misalnya begitu. Nah, itu saya kira teknisnya supaya ini sang sopir bisa mendapatkan keringanan untuk diberikan sanksi. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dirinya dipaksa. Baik. Itu saya kira. Baik. Tapi Pak, kalau kita lihat untuk melihat kejujuran dari dia ini bagaimana Pak? Nah, tinggal kita lihat pada saat dia upload ya, kira-kira dihapus lagi nggak kejadian mengupload video itu? Misalnya pas setelah kecelakaan dia langsung menghapus misalnya gitu ya? Iya. Misalnya, berarti itu atas kesadaran diri sendiri kalau begitu. Ya, berarti dia pas kecelakaan itu dia langsung ingat ya, misalnya setelah kecelakaan dia langsung hapus, berarti dia masih ingat dong bahwa videonya ini yang jadi masalah kan begitu. Iya. Berarti dalam konteks ini berarti kalau memang dia menghapus video itu akan lebih berat saya kira, karena berarti unsur kesengajaannya, sengaja dan sadar dia lakukan berarti memang terpenuhi. Itu misalnya. Kecuali kalau dia tidak hapus. Kalau dia tidak hapus, dia bisa mengelak misalnya saya disuruh. Misalnya gitu, saya dipaksa misalnya begitu. Misalnya. Tapi kan kalau nggak dihapus, mungkin dalam pikirannya supir misalnya mungkin berharapan dengan dihapus itu mungkin misalnya tidak ada yang simpan mungkin video itu ya misalnya. Nah, saya kira unsur-unsur beberapa bukti tadi saya kira bisa digunakan itu kalau memang supir melakukan itu. Nah, saya kira kalau supir melakukannya dengan sengaja, dengan sadar, saya kira akan susah lepas dari pidana begitu, dari pidana undang-undang lalu lintas ini. Baik, meskipun ini memperingan tadi, meskipun dia mengatakan misalkan kalau dipaksa oleh majikannya, tapi dia memposting, tapi dihapus juga, itu sama-sama juga akan memberatkan. Iya, sama-sama akan memberatkan. Berarti kan dia sadar tuh bahwa postingan dia itu akan bermasalah. Gitu. Kalau dia nggak hapus, kan ditanya kenapa kamu nggak hapus? Ya, saya nggak tahu, saya kira nggak akan jadi masalah video itu. Gitu kan? Yeah. Berarti kan polos banget tuh. Gitu. Kenapa kamu hapus? Saya khawatir ada yang nyimpan, kan berarti sadar dia. Iya, kan setelah kejadian netizen pun bahkan juga sudah merekam ya Pak ya, beberapa netizen ini. Nah itu dia saya kira, oleh karena itu kalau memang dia lakukan dengan sadar, maka akan berat bagi supir akan lepas dari unsur pidana itu. Baik. Nah, ini kan masih ada satu saksi lagi Pak yang masih hidup Pak. Bagaimana Pak peluangnya ini untuk yang masih hidup bisa memberikan kesaksian? Ya, kan yang masih hidup berarti bisa memberikan kesaksian. Pertama ditanya itu, dia merekam apakah diperintahkan oleh majikan, oleh majikan, misalnya begitu. Misalnya, oh tidak. Terus kenapa dia merekam? Ya atas kesadaran sendiri, misalnya begitu ya. Emang si supir sering eksis di media? Ya. Dia sering update? Ya. Apa aja update-nya? Ya biasanya ya selfie, kemudian lagi nyupir mobil, kadang di ini, nah misalnya begitu. Nah kalau dia begitu berarti agak berat tuh kalau saksi memberikan keterangan yang demikian. Gitu. Iya. Pak, dalam melihat kasus ini keterbukaan dari pihak polisi bagaimana Pak? Kalau saya lihat terbuka kalau dengan kasus ini ya. Ini kan kasusnya saya kira umum ya, tidak ada atensi politik apapun. Iya. Bukan karena yang tewas itu bukan seorang public figure, tetapi kalau kita lihat kecelakaannya itu mengapa dan bisa terjadi seperti itu Pak ya? Iya. Paling karena yang akan dipersalahkan itu adalah penyebab kecelakaannya itu paling. Ya tadi misalnya karena apakah karena main HP, apakah kecepatannya berapa, terus kalau apakah dia mengantuk, gitu, apa dia minum, gitu. Paling itu dicek semua tuh. Misalnya mengantuk, mengantuk sejak berapa lama sadar terasa ngantuk sebelum kejadian? 1 jam sebelum udah ngantuk. Istirahat tidak, ada problem juga itu. Yeah.
Kenapa tidak istirahat? Karena oleh majikan tidak boleh berhenti. Jalan Biar terus. cepat gitu ya sampai sana. Misalnya begitu. Makanya saya kira tergantung nanti lawyer bagaimana teknis mendalaminya untuk mendalami keterangan-keterangan. Iya. Saya kira begitu. Baik, Pak, apakah sebelum-sebelumnya ini pernah ada kasus yang sama sehingga bisa mendapatkan keadilan begitu, Pak? Ataupun juga mereka yang salah tetap mendapatkan hukuman ya, Pak? Saya belum pernah, nggak tahu ya, kalau yang serupa saya belum tahu lah ya. Tapi kalau yang dia menabrak segala macam, saya kira udah banyak ya. Kasusnya kalau yang nabrak itu kan berarti unsur pidananya tetap terpenuhi. Cuman nanti kan ada korban di situ, apakah korbannya mau memaafkan keluarganya? Gitu ya, misalkan keluarganya memaafkan, kemudian dia tanggung jawab, ya penabrak ini tanggung jawab, misalnya membiayai kehidupan anak-anaknya sampai dia kuliah, kebutuhan hidup keluarganya, misalnya begitu. Nah, biasanya itu jadi unsur pemaaf itu. Dalam konteks ini saya kira keluarga dari almarhum itu bisa saja istilahnya memaafkan misalnya begitu ya, kalau memang penyebabnya adalah karena kelalaian supir misalnya, bisa saja keluarganya mengatakan mohon tidak diproses, kami maafkan, kami begini misalnya begitu. Dia sudah lama kerja di tempat kami, sudah kami anggap saudara, gitu misalnya begitu ya. Kalau keluarga korbannya menyatakan demikian, saya kira ini menjadi unsur pemaaf berikutnya begitu. Saya kira. Baik. Itu. Baik. Itu kan banyak kejadian yang begitu kan, yang keluarga maafkan kemudian tidak diproses kan begitu. Karena mungkin ribet juga Pak ya berurusan dengan polisi ya. Nah, oleh karena itu saya kira lawyer dari pihak sopir ya mungkin tinggal dekati saja keluarga korban. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan juga ya Pak. Betul. Atau yang tersangkanya mendatangi keluarga korban mungkin begitu. Kawan itu bagaimana lah. Iya. Pak Chandra, netizen kan ataupun masyarakat yang memvideokan atau melihat postingan dari si supir tersebut, apakah polisi juga akan mengumpulkan semua video-video yang dimiliki oleh netizen ini Pak, yang di-upload di media sosial Pak? Saya kira cukup satu lah dia videonya, hanya untuk sekedar membuktikan bahwa si supir yang mengupload itu aja sih saya kira. Gitu. Karena sudah banyak yang beredar begitu Pak ya, benar atau tidaknya, dan memang dia mengakui Pak ya? Kalau mengakui ya berarti ya sudah. Sudah jelas ya? Jelas berarti kan begitu. Tapi saya kira tinggal itu aja, pihak keluarga korban aja. Kita apakah memaafkan atau tidak. Baik. Pak, apa yang bisa menjadi pelajaran Pak tentang kasus ini Pak? Iya, kalau ngantuk berhentilah gitu ya. Dan jangan main HP lah, itu intinya aja itu aja. Apalagi jalan tol kita kan tengah-tengahnya ada beton itu. Iya, tidak aman Pak ya? Tidak aman, betul. Kita nyenggol dikit, betonnya ngelawan. Malah kita yang mental Pak ya, begitu ya? Kalau yang dulu kan masih ada jarak ya, tengah-tengahnya taman, seperti di Jagorawi Pak ya? Iya, begitulah misalnya begitu. Ya, sekarang udah nggak ada kan begitu kan, agak ngeri juga itu kalau sekarang. Baik, Pak Chandra, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Dakta Pak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perspektif Hukum. Perspektif Hukum bersama Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan. Setelah sukses dengan Grand Taruma, kini hadir Grand